Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat wal afiah, kita diberikan nikmat iman Islam, kita diberikan nikmat kekuatan, kemampuan dalam menjalankan ketaatan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, salat 5 waktu ditambah dengan amaliyah ibadah sunnah lainnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal terbaik bagi kita semua kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita, Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu riwayat hadis dikatakan al-hikmatu dhalatul mu'min fa haitsu wajadaha fa wa ahaqqu biha, wa fi riwayatin al-kalimatul hikmah dhalatul mu'min fa haitsu wajadaha fa wa ahaqqu biha, yang artinya hikmah atau kalimat hikmah adalah merupakan dolatul mukmin, barang hilangnya, barang temuannya orang yang beriman. Fahaitsu wajadaha, maka dimanapun dia menemukan hikmah, fahuwa ahaqqu biha, maka ia lebih berhak atasnya, dia lebih berhak untuk mendapatkan, mengambilnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini hikmah yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Oleh karenanya, sebagai seorang mukmin seyogyanya kita bersyukur apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa mendapatkan hikmah dari setiap hari waktu yang kita lewati. Ada ilmu yang nafi', pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan kita, yang menjaga kita dari kerusakan. Itulah hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hikmah itu adalah barang temuan, barang hilangnya orang yang beriman, sehingga dimanapun dia menemukan hikmah itu, dia berhak atasnya, dia berhak untuk mengambilnya. Kita tahu bahwa saat kita kehilangan barang sesuatu yang berharga, ada orang kehilangan barangnya yang berharga, dia rela mencari kesana kesini kemari, bahkan ia sampai rela untuk kembali ke tempat yang sama yang telah dia lewati. Satu contoh, misalkan kehilangan HP di masjid, dia mau tidak mau pasti dia akan mencari kembali datang ke masjid karena merasa barangnya yang telah hilang dan dia berhak atasnya. Begitulah kira-kira hikmah yang digambarkan sebagai dolatul mukmin,
barang hilang, barang temuannya orang yang beriman. Setiap kali ada hikmah yang disampaikan, dimanapun, di tempat sekalipun, di tempat yang sama, di masjid yang sama, namun ia tidak pernah bosan, tidak pernah lelah untuk kembali melangkahkan kakinya, kembali ke tempat yang sama untuk meraup mengambil hikmah. Karena dia merasa berhak atas hikmah itu, hikmah dari setiap yang disampaikan di tempat yang berbeda ataupun di tempat yang sama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan puasa ini patut bagi kita untuk bersyukur dan menambah semangat kita dalam meraup mengambil hikmah setiap pelajaran yang ada, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh para ulama, oleh para asatidz. Kita bersyukur ada banyak komunitas di sini daripada divisi, kemudian paguyuban yang mendatangkan para ulama-ulama untuk memberikan hikmah bagi kita semua di job set ini. Sehingga jangan sampai kemudian kita lengah, kita menyia-nyiakan hikmah itu, hikmah yang disampaikan dari sekian banyak asatidz yang didatangkan di job set ini. Adapun hikmah di siang hari ini maka sedikit kami sampaikan berkaitan dengan hikmah kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan ibadah puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa dia memiliki dua kebahagiaan. Setidaknya sedikit-sedikitnya ada banyak kebahagiaan yang dimiliki bagi orang yang berpuasa. Namun dalam hadis ini, dalam hikmah ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dua hikmah, dua kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan ibadah puasa. Kebahagiaan yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika seorang yang menjalankan ibadah puasa dia berbuka puasa, datang waktu maghrib, fariha bi fitrihi, maka dia akan bahagia, senang dengan berbuka puasa. Kemudian yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Ketika ia bertemu dengan Tuhannya nanti kelak di akhirat, maka orang yang menjalankan ibadah puasa fariha bisawmi, dia akan berbahagia, bergembira dengan pahala ibadah puasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini patut bagi kita untuk bergembira, ya, berlapang dada dalam menjalankan ibadah puasa ini. Sekalipun dalam sesedih apapun, segundah apapun hati kita, mungkin sedih, ada yang tidak bisa lebaran bersama keluarga, belum bisa cuti, sedih dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya ada dua kebahagiaan. Setidaknya ada dua kebahagiaan yang dimiliki oleh kita, yang dijanjikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yakni kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Di dunia adalah kebahagiaan nanti pada saat kita berbuka puasa. Alhamdulillah, senang berbuka puasa itu Pak, senang sekali. Sekalipun dengan air putih dan kurma, alhamdulillah. Dan nanti kebahagiaan selanjutnya adalah kelak di akhirat, di mana orang-orang yang menjalankan ibadah puasa akan mendapatkan pahala balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah puasa dikatakan adalah hanya Allah yang tahu balasannya seperti apa, yang tahu kadar besarnya seperti apa. Kullu amal ibnu Adam lau ila siyam, segala amal ibadah anak cucu Adam adalah untuknya, ila siyam, kecuali amal ibadah puasa. Fa innahu li wa an ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Sehingga tidak tahu sekedar apa, sebesar apa balasan yang disiapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa.
Dalam Al-Quran dikatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidaklah seseorang itu mengetahui tentang kenikmatan-kenikmatan, penyejuk hati, penyejuk jiwa, penyejuk mata yang disiapkan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah ia kerjakan. Ila amalhum asyam. Dikatakan ayat ini bahwa yang dimaksud amal mereka yang telah ia kerjakan, yang telah ia amalkan, mendapatkan balasan qurrati a'yun, penyejuk hati, penyejuk jiwa kelak di akhirat. Amalnya di dunia ini adalah menjalankan ibadah puasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kemampuan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Allah taala berikan kita taufik, pertolongan dalam kita menyempurnakan ibadah puasa ini sampai pada nanti selesai akhir Ramadan. Mudah-mudahan amal kita sempurna, amal kita diterima, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alaf minkum, cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaat serta barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.